Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raka Adinata dengan NIM 03021182530022. Jadi di sini saya ingin menjelaskan tentang esai yang saya buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Halidatun Nuzula MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil esai yang saya buat berjudul Kreativitas Bahasa Gaul Gen Z dan Risiko Lunturnya Bahasa Indonesia Baku. Nah, bahasa merupakan sarana utama dalam menyampaikan gagasan, pikiran, dan informasi. Bahasa Indonesia Baku memiliki kedudukan penting sebagai bahasa pendidikan dan bahasa ilmu pengetahuan karena mampu menyampaikan ide secara jelas, logis, dan sistematis. Hal ini sejalan dengan pendapat Novianti dan Fatimah 2019 yang menyatakan bahwa bahasa berfungsi sebagai alat utama dalam menjembatani pikiran dan pesan dalam proses komunikasi. Seiring perkembangan teknologi dan media digital, penggunaan bahasa mengalami perubahan yang cukup signifikan, khususnya di kalangan generasi Z. Nah, bahasa gaul berkembang pesat melalui interaksi di media sosial dan komunikasi digital. Menurut Anggini dan kawan-kawan 2022, bahasa gaul menjadi pilihan utama remaja karena dianggap lebih praktis, mudah dipahami, dan sesuai dengan lingkungan pergaulan mereka. Kreativitas bahasa gaul atau generasi Z dapat dilihat dari perubahan bentuk kata baku menjadi tidak baku, seperti contohnya kata tidak yang disederhanakan menjadi enggak ataupun enggak. Terus ada juga kata banget disingkat menjadi BGT, serta kata bagaimana menjadi gimana. Selain itu, terdapat pula penggunaan istilah asing seperti kata healing yang mengalami pergeseran makna menjadi aktivitas rekreasi, padahal aslinya healing berarti penyembuhan. Dan ada juga kata seperti spill yang digunakan untuk menyebut tindakan membocorkan informasi. Nah, fenomena pergeseran makna dan penciptaan istilah baru ini menunjukkan adanya kreativitas dalam berbahasa. Namun, menurut Riyado 2021, bahasa informal seringkali tidak memiliki struktur kebahasaan yang jelas dan sebagian katanya sulit dilacak asal-usulnya karena diciptakan secara spontan dalam lingkungan sosial tertentu. Penggunaan bahasa gaul yang terlalu dominan berpotensi memengaruhi kemampuan generasi muda dalam menggunakan bahasa Indonesia baku, terutama dalam konteks akademik. Banyak siswa dan mahasiswa yang terbiasa menggunakan bahasa informal dalam percakapan sehari-hari, sehingga kebiasaan tersebut terbawa ke dalam tugas tertulis dan juga di dalam karya ilmiah. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa informal tidak hanya mempengaruhi komunikasi lisan, tetapi juga tulisan formal. Menurut Novianti dan Fatimah 2019, bahasa Indonesia baku memiliki peran penting dalam dunia pendidikan karena berfungsi sebagai sarana menyampaikan ilmu pengetahuan yang menuntut ketepatan, kejelasan, dan konsistensi. Apabila penggunaan bahasa baku semakin terpinggirkan, maka fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa akademik dapat mengalami penurunan fungsi. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran berbahasa di kalangan generasi Z. Bahasa gaul tetap dapat digunakan dalam situasi informal sebagai bentuk kreativitas dan ekspresi diri. Namun, dalam konteks formal dan akademik, menggunakan bahasa Indonesia baku harus tetap diutamakan agar pesan yang ingin kita sampaikan dapat disampaikan secara efektif dan sesuai kaidahnya. Sebagai kesimpulan, bahasa gaul bukanlah ancaman bagi bahasa Indonesia baku selama digunakan pada konteks yang tepat. Tantangan utama saat ini adalah bagaimana generasi Z mampu menyeimbangkan kreativitas berbahasa dengan kepatuhan terhadap kaidah bahasa Indonesia baku, sehingga perkembangan bahasa dapat berjalan selaras tanpa menghilangkan fungsi dan juga martabat bahasa Indonesia. Sekian saja yang bisa saya jelaskan mengenai
materi esai saya kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.